Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, saya berdoa kita semua baik dalam lindungan Tuhan. Saat ini kita sedang berada di era postmodernism, di mana salah satu cirinya ialah pendapat pribadi dianggap sebagai hal yang harus diperhatikan dan didengar, sehingga hal tersebut mendapat tempat prioritas dalam kehidupan seseorang. Apa yang dahulu dipercaya dan diajar sebagai sebuah kebenaran, kini dikritisi dan dipertanyakan. Akibatnya, kebenaran atau fakta menjadi sebuah hal yang relatif, dan orang akan cenderung mengutamakan dan mempercayai apa yang dia ingin percayai menurut perasaan dan keinginan hatinya. Begitu pula jika kita membahas mengenai persoalan gender dan LGBTQ. Hal-hal mengenai moralitas dan seksualitas yang sudah dipegang dan dipahami sejak lama, kini dipertanyakan dan diabaikan serta dianggap sebagai sesuatu yang salah dan tidak relevan. Tentu saja pandangan yang menyatakan bahwa setiap orang benar dan bebas melakukan apa yang ia inginkan menurut keinginan dan perasaannya adalah tidak benar. Nah, Voice of Pentecost hari ini adalah seri pertama dari seri Gender Identity Challenge dan LGBTQ. Gender identity adalah identitas jenis kelamin di mana seseorang dapat mengerti dan meyakini jenis kelaminnya berdasarkan organ seksualnya, dan menjalani kehidupannya sebagai seorang individu berdasarkan organ seksual bawaan lahir yang telah Tuhan anugerahkan. Jika sejak awal penentuan gender identity-nya sudah benar, maka jika terjadi preferensi seksual yang menyimpang seperti LGBTQ dapat ditangani. Namun jika penentuan gender identity-nya sudah salah, maka preferensi seksualnya pun pasti akan jadi salah. Pandangan yang beredar saat ini ialah bahwa seseorang bisa dan berhak untuk menentukan gender identity-nya sendiri. Bukan berdasarkan organ reproduksi seksualnya, namun berdasarkan perasaan dan keinginan sendiri. Jadi, bisa saja seorang pria yang secara biologis adalah laki-laki, namun karena ia merasa dan menyatakan dirinya sebagai wanita, maka ia dipanggil perempuan dan menggunakan fasilitas umum yang digunakan oleh wanita. Bahkan memiliki ketertarikan dan hasrat seksual terhadap seorang pria. Begitu pula sebaliknya. Pandangan ini telah diterima luas
dan dilindungi di berbagai negara. Sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan seksualitas, gender identity, dan penyimpangan preferensi seksual termasuk LGBTQ harus diterima dan bukan merupakan sebuah kelainan. Namun bagaimana menurut Alkitab? Alkitab memandang LGBTQ merupakan penyimpangan seksual yang adalah dosa di mata Tuhan. Kejadian 1 dan 2 menunjukkan bahwa Tuhan menciptakan gender identity laki-laki dan perempuan berdasarkan organ reproduksi seksualnya, bukan lewat feeling dan keinginan manusia. Kata laki-laki dan perempuan di Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 merujuk kepada organ seksual yang mereka miliki secara biologis. Penciptaan dan penentuan ini adalah karya Allah yang luar biasa, sebab Ia ingin manusia dapat menghasilkan keturunan lewat organ reproduksi laki-laki dan perempuan. Jadi, jika seorang pria yang secara biologis adalah laki-laki, maka Tuhan ingin agar ia dapat menggunakan organ reproduksi seksualnya untuk menghasilkan keturunan lewat organ reproduksi wanita, itu pun hanya dalam pernikahan. Nah, masalah mulai timbul ketika manusia jatuh dalam dosa. Dosa membuat manusia membawa pikiran, keinginan, dan tindakannya yang terbelenggu oleh dosa, sehingga terjadilah gender identity challenge dan penyimpangan seksual. Orang yang menyimpang ketertarikan dan hasrat seksualnya tidak akan dapat beranak cucu karena kesamaan organ reproduksi mereka. Padahal Allah tidak pernah salah dalam menciptakan manusia. Allah tidak menjadikan manusia mengalami krisis identitas seksual ataupun ketertarikan dan hasrat seksual yang menyimpang. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa krisis gender identity dan preferensi seksual justru dipengaruhi oleh 4 faktor. Yang pertama biologi, 2 pengalaman masa kecil, 3 pengaruh lingkungan atau pergaulan, 4 pengalaman saat dewasa. Keempat faktor ini juga bisa kita lihat dalam peristiwa Nuh dan anaknya Ham. Ham melihat aurat ayahnya, entah dia mengejek atau nafsu, perbuatan itu salah secara moral di mata Tuhan. Akibatnya, Nuh mengutuk Ham dan keturunannya. Hal ini menunjukkan adanya keberlanjutan penyimpangan dari Ham kepada keturunannya, yaitu Kanaan. Selanjutnya kita melihat bahwa Kanaan dan orang-orang yang mendiami tanah Kanaan memiliki penyimpangan seksual juga. Apa yang terjadi di Sodom dan Gomora di tanah Kanaan dalam Kejadian 19 menunjukkan penyimpangan seksual yang parah dan bahkan sudah mempengaruhi Lot dan kedua anak perempuannya. Lot menganggap hal wajar untuk memberikan kedua anak perempuannya untuk dipergunakan secara seksual oleh kerumunan massa. Dan kelak di dalam pelarian mereka, kedua anak perempuannya pun menganggap normal untuk memiliki anak dari ayah mereka sendiri. Yang akhirnya menghasilkan bangsa Moab dan Amon yang juga akan dihukum Tuhan karena kejahatan yang bangsa ini lakukan. Kesimpulannya, gender identity merupakan hal yang penting dalam diri seseorang. Di mana gender identity tidak ditentukan lewat perasaan dan keinginan hati, melainkan lewat organ reproduksi seksual yang telah Tuhan berikan saat seseorang dilahirkan. Tidak ada orang yang lahir dengan keadaan atau hasrat seksual menyimpang seperti LGBTQ. Seolah-olah Tuhan telah membuatnya demikian. Tuhan tidak pernah salah di dalam menciptakan manusia. Justru dosalah yang membuat manusia membawa pikiran, keinginan, dan tindakannya pada keputusan yang salah. Maka dari itu, diperlukan kemampuan dan keputusan yang tegas dalam memahami dan meyakini gender identity seseorang sedari awal kehidupannya. Sehingga di kemudian hari ia tidak masuk dalam penyimpangan seksual seperti LGBTQ. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Pada saat ini, pada hari ini, mari sama-sama kita mau bersatu hati. Kita mau sama-sama beribadah datang kepada Tuhan. Biarlah kita boleh menaikkan korban syukur kita. Biarlah kita boleh menaikkan puji-pujian kita bagi Tuhan Allah kita. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk selalu mengucap syukur.
Ajar kami Tuhan dalam keadaan apapun ya Tuhan. Kami selalu bersyukur ya Tuhan. Karena kami percaya semuanya itu Tuhan kehendaki untuk terjadi dalam hidup kami. Untuk mendatangkan kebaikan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Yesus. Kami datang kepadamu Tuhan. Kami membawa korban syukur kami. Kami bawa hidup kami. Kami bawa hati kami Tuhan. Dengan apa kami boleh membalas kasih-Mu yang telah kami terima daripadamu ya Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu. Oh Yesusku. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kita boleh katakan di hadapan Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Bapa-Ku yang setia, ku selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Bapa-Ku yang setia. Oh Yesus, benar Tuhan, Kau Bapa yang setia. Selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku
yang setia. Kau Bapakku yang setia. Berikan sorak-sorai, haleluya bagi Tuhan Allahmu. Sebab Kau setia Tuhan, kesetiaan-Mu turun-temurun ya Tuhan. Sekali lagi berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur punya Allah yang setia. Kami bersyukur punya Allah yang selalu berjalan bersama kami ketika kami melewati lembah yang kelam, ketika kami melewati jalan-jalan yang gelap Tuhan. Kau mengubahkan setiap ratapan kami menjadi tari-tarian, setiap tangisan kami menjadi puji-pujian ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau selalu bersyukur. Mari sama-sama umat Tuhan yang bersyukur dan bersuka cita boleh sorakan. Amin. Haleluya. Haleluya. Dialah Tuhan yang mengubahkan ratapan kita menjadi tari-tarian. Amin. Haleluya. Mari kita menari Bapak Ibu Saudara, bangkit berdiri dimanapun engkau berada saat ini. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan hidung pujian. Oh, kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan hidung pujian. Haleluya. Di dalam kesesakan Kau beri kelegaan. Di dalam kesedihan Kau beri penghiburan. Kasih-Mu telah melenyapkan segala kegelapan. Fajar pagi pun berkah, membawa damai dan sukacita. Yes. Ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan hidung pujian. Oh, oh, oh. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan hidung pujian. Haleluya. Di dalam kesesakan Kau beri kelegaan. Di dalam kesedihan kami Kau beri penghiburan. Kasih-Mu telah melenyapkan segala kegelapan. Fajar pagi pun berkah, membawa damai dan sukacita. Kau telah ubahkan ratapan
nyanyikan hidung pujian. Ho ho ho, engkau ucapkan imanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan hidung pujian, nyanyikan hidung pujian, nyanyikan hidung pujian. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Kau telah mengubahkan setiap ratapan kami menjadi tari-tarian ya Tuhan. Haleluya. Kami mau mencintai Engkau selama-lamanya dalam hidup kami ya Tuhan. Izinkan kami memiliki hati yang seperti-Mu Tuhan. Hati yang boleh mengasihi, hati yang boleh mencintai, hati yang boleh menyayangi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Oh haleluya. Ajar kami ya Tuhan memiliki hati seperti hati-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Aku ingin memiliki hati yang seperti-Mu. Aku rindu mengasihi seperti Kau mengasihiku. Biar ku memuliakan nama-Mu seumur hidupku dan mengasihi-Mu hari ini lebih dari yang lalu. Biar ku menyenangkan hati-Mu sepanjang hayatku. Yesus, ku cinta selamanya. Aku ingin memiliki hati yang seperti-Mu. Kami rindu Tuhan. Aku rindu mengasihi seperti Kau mengasihiku. Biar ku memuliakan nama-Mu seumur hidupku dan mengasihi-Mu hari ini lebih dari yang lalu. Biar ku menyenangkan hati-Mu sepanjang hayatku. Yesus, ku cinta selamanya.
seumur hidupku dan mengasihimu hari ini lebih dari yang lalu. Biar ku menyenangkan hatimu sepanjang hayatku. Yesus, kami cinta. Yesus, ku cinta betapa besar cinta kasih Tuhan dalam hidup kita. Mari bayangkan, mari resapi, mari rasakan kasih Tuhan menjamah hidupmu dimanapun engkau berada pada saat ini. Biar kasih Tuhan menjamah jiwa kita, menjamah hati kita. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah Tuhan hai jiwaku. Bangkitlah jiwaku untuk memuji Tuhan. Haleluya. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy
Tuhan, hai jiwaku. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, Jemaat GBI Taman Modern. Saya senang mendapat kesempatan berbagi sekali lagi kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya secara pribadi berdoa kiranya saudara tetap berada dalam keadaan sehat, kuat, dan dilingkupi oleh damai sejahtera yang bersumber dari Tuhan. Jadi mari, kalau saudara semua sudah siap untuk dengarkan firman Tuhan, saya ajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan ada bersama-sama dengan kami di sini. Itulah sebabnya sekali lagi kami minta tolong Tuhan berbicara buat kami dari firman kebenaran. Roh Kudus bantu kami supaya kami mudah memahami firman Tuhan, sehingga biarlah di dalam seluruh pemahaman akan kebenaran, kami berani mengambil keputusan benar untuk hidup taat kepada Tuhan dalam perjalanan tiap-tiap hari. Sementara kami belajar, Tuhan memberkati kami, buat Tuhan seluruh kemuliaan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, mari kalau Bapak dan Ibu sudah siap, saya ajak kita untuk buka sama-sama Bapak Ibu dalam kitab Yohanes pasal yang keempat. Mari saya baca ayat 20 sampai beberapa ayat ke bawah. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba saatnya bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Allah itu roh, barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi mari kita naik lagi ke atas ke ayat yang ke-20 Bapak Ibu. Di situ perempuan Samaria tentu saja berkata kepada Yesus bahwa nenek moyang kami menyembah di gunung ini. Gunung yang dia maksudkan adalah Gunung Gerizim. Lalu dia bilang, tetapi kamu katakan, orang-orang Yahudi katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Pada ayat 20, perempuan Samaria sedang mengacu kepada sebuah kiblat. Dari dulu sampai dengan hari ini, dalam kaitannya dengan proyeksi menyembah, orang selalu mengkaitkan dengan kiblat, dengan sebuah tempat tertentu. Contoh, orang Samaria menyembah di Gunung Gerizim, sedangkan orang-orang Yahudi menyembah di Yerusalem. Itu adalah warisan turun-temurun yang diajarkan antar keturunan. Makanya adalah wajar apabila perempuan Samaria mengungkapkan pandangannya berkaitan dengan penyembahan hari itu kepada Yesus. Nah, setelah perempuan itu mengeluarkan kalimat yang dia maksudkan pada ayat 20, nah ini jawaban Yesus tertulis pada ayat 21, Bapak Ibu. Di ayat 21 ini yang Yesus katakan, bahwa isu menyembah itu tidak ada kaitannya dengan persoalan kiblat. Tidak ada kaitannya dengan persoalan tempat. Sebab di ayat 21 ini yang Yesus bilang, percayalah padaku hai perempuan, bahwa saatnya akan tiba. Kamu akan menyembah Bapa bukan berkaitan dengan kiblat. Bukan di atas gunung ini, Gunung Gerizim, atau juga bukan di Yerusalem, tempat bait Allah berada. Coba, saudara lihat, di ayat 22, di ayat 22 Yesus meneruskan kalimatnya dengan berkata, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Nah, ini yang lebih dititik beratkan oleh Yesus, bahwa penyembahan itu berkaitan sangat erat dengan persoalan pengenalan.
Sebab rupa-rupanya kiblat bukan merupakan persoalan inti. Yang merupakan persoalan inti adalah tentang persoalan mengenal. Saudara bayangkan, akan susah bagi saudara dan saya memuja seseorang tertentu apabila kita tidak mengenal orang tersebut. Makanya mengapa di ayat 22 ini yang Yesus bilang, kalau mau menyembah, isu inti yang semua orang harus soroti adalah tentang persoalan kenal nggak dengan yang disembah. Nah, mari sebelum kita berbicara tentang persoalan pengenalan, mari kita soroti dulu salah satu kata inti pada ayat 22, yaitu kata menyembah. Sebab kalau saudara dan saya memahami makna dari kata menyembah, maka akan mudah bagi kita untuk masuk ke dalam sebuah pemahaman yang jauh lebih besar seperti yang Tuhan mau untuk saudara dan saya pahami. Nah, begini Pak Ibu, kata menyembah pada ayat 22 itu diambil dari kata proskineo, atau orang juga menyebutnya dengan kata proskuneo. Kata proskineo itu merupakan gabungan dari dua kata Bapak Ibu. Satu, pros. Dua, kion. Nah, mari saya jelaskan dulu kepada Bapak dan Ibu. Kata pros itu artinya adalah begini, maju, datang mendekat untuk menunjukkan penghormatan. Ulang, kata pros, maju, datang mendekat untuk menunjukkan penghormatan. Sebab maju, datang mendekat untuk menunjukkan penghormatan adalah tujuan intinya. Itu kata pros tuh. Nah, sedangkan kata berikutnya yaitu kata kion. Kata kion itu artinya cuma satu sebenarnya Bapak Ibu. Maafkan, saya harus menggunakan kata ini sebab arti dari kata kion adalah anjing. Jadi sebenarnya kata menyembah atau kata proskineo yang merupakan gabungan dari dua kata pros dan kion itu artinya adalah begini. Anjing, yang maju, datang mendekat untuk menunjukkan penghormatan, sebab itu adalah tujuan utamanya. Nah, kata kion atau anjing itu juga mengacu kepada dua gambaran Bapak Ibu. Orang berdosa dan orang yang kurang ajar. Jadi sebenarnya ini yang Alkitab sedang berupaya ajarkan kepada saudara dan saya. Bahwa kalau dikaitkan dengan rangkaian dari dua kata, kata pros dan kion, berarti Alkitab lagi bilang begini, anjing atau merupakan gambaran dari orang berdosa atau juga merupakan gambaran dari orang-orang yang kurang ajar, itu harusnya ketika mereka bertemu dengan Tuhan, mereka akan memilih untuk maju, datang mendekat, karena tujuan intinya adalah untuk menunjukkan penghormatan kepada Tuhan. Nah, itu arti dari kata proskineo. Kalau dipecah menjadi rangkaian dari dua kata pros dan kion. Tapi mari kita lihat dulu pengertian yang lain dari kata menyembah atau kata proskineo atau kata proskuneo. Pengertian yang berikutnya adalah begini, mencium tangan sebagai tanda penghormatan. Coba saudara perhatikan bahwa dari pengertian yang pertama dan juga dari pengertian yang kedua, kita menemukan kata kunci bahwa penyembahan itu berkaitan erat dengan sikap hati yang menunjukkan penghormatan. Berarti ini yang Alkitab sedang ajar. Kalau saudara mau mau menyembah Tuhan, berarti saudara dan saya harus memutuskan bahwa kita sedang ada pada posisi menghormati Tuhan. Karena kita ada pada posisi menghormati Tuhan, kepentingan itulah yang membuat saudara dan saya berani memutuskan, bukan untuk lari menjauh, tetapi kita memutuskan untuk maju, mendekati Tuhan. Setiap kali kita datang mendekati Tuhan, kepentingan kita satu saja, untuk mempertontonkan bahwa kita adalah orang-orang yang sangat menghormati Tuhan. Amin. Nah, pengertian dari proskineo yang lain adalah begini, Bapak Ibu. Berlutut dan menyentuh tanah dengan dahi sebagai ungkapan rasa hormat yang mendalam. Jadi, coba saudara perhatikan.
dalam kaitannya dengan penyembahan, saudara dan saya harus menjadi orang-orang yang mematok tujuan menyembah, Bapak Ibu. Tujuan kita menyembah Tuhan adalah untuk menunjukkan betapa kita menghormati Dia, untuk realita mengenai siapa Dia, dan juga untuk realita mengenai apa yang telah Dia kerjakan bagi kehidupan saudara dan saya. Bayangkan, tadi Alkitab menggunakan kata kion. Kion adalah Alkitab menggambarkan bahwa sebenarnya saudara dan saya adalah orang-orang berdosa, orang-orang kurang ajar yang sebenarnya tidak punya peluang untuk bisa maju datang mendekati Tuhan. Tetapi ini yang Alkitab ajarkan kepada kita, karena seluruh kemurahan, karya hebat tentang apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saudara dan saya, maka saudara dan saya pada akhirnya sebagai orang-orang berdosa yang kurang ajar mendapatkan sebuah Pak Ibu, anugerah, sebuah kesempatan dari Tuhan, sehingga pada akhirnya kita bisa mengalami diperdamaikannya hubungan kita dengan Tuhan. Saudara dan saya bisa datang, maju, mendekati Tuhan. Kepentingannya adalah kita cuma mau berkata kepada Tuhan, saya hormati Tuhan untuk apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saya. Saya hormati Tuhan karena ternyata Tuhan willingly untuk menerima saya, orang berdosa yang kurang ajar ini. Saya hormati Tuhan untuk semua rancangan hebat yang telah Tuhan kerjakan dalam kehidupan saya. Nah, pandangan ini penting untuk saudara dan saya renungkan ulang-ulang dalam keseharian kita, supaya pada akhirnya begini, Bapak Ibu, waktu kita datang untuk menyembah Tuhan, kita tidak datang menyembah Tuhan dengan motif yang lain selain begini, hanya untuk menunjukkan betapa kita hormati Dia, kita respect kepada realita tentang siapa Dia, Tuhan hebat yang memiliki jiwa besar untuk menerima kita tanpa syarat dan menerima kita yang seharusnya tidak layak untuk mendekati Dia. Amin. Coba sekarang mari kita lihat kata inti yang kedua, kata kenal. Sebab Alkitab bilang, siapapun yang menyembah Tuhan itu harus dimotori oleh adanya pengenalan kepada Tuhan. Berarti kan begini, sebuah penyembahan bukanlah penyembahan apabila saudara dan saya melakukannya tanpa pengenalan. Makanya begini, bagaimana saudara dan saya bisa menunjukkan penghormatan yang hebat kepada Tuhan? Bagaimana mungkin saudara dan saya bisa berani maju mendekati Tuhan untuk tujuan menghormati Dia? Sederhana, Yesus bilang, karena kita mengenal siapa Dia, yang tadi saya sudah bilang. Nah, mari kita lihat dulu arti dari kata mengenal. Kata kenal atau mengenal di situ, bahasa Yunani menggunakan kata eido, Pak, Ibu. Apakah eido? Eido punya pengertian yang pertama adalah begini. Kita tahu tentang siapa Tuhan, kita dapat menilai Tuhan, dan kita dapat memahami siapa Tuhan. Berarti kan ini yang Alkitab bilang, penyembahan harus lahir dari pengetahuan mengenai siapa Tuhan. Penyembahan harus juga lahir karena kita mampu menilai apa yang telah Tuhan kerjakan dalam kehidupan saudara dan saya. Penyembahan juga harusnya lahir karena kita paham, siapa Tuhan, dan dua, kita paham apa yang telah Dia kerjakan dalam kehidupan kita. Sebab ternyata saudara dan saya, ketika kita tidak tahu apa-apa tentang Tuhan, kita memiliki penilaian yang salah tentang Tuhan, kita bahkan tidak memahami Tuhan dan juga seluruh kebenaran yang Dia berupaya tiap-tiap hari wahyukan buat hidup saudara dan saya, entah itu melalui firman Tuhan atau entah itu melalui proses demi proses hidup yang saudara dan saya harus alami ulang-ulang. Tanpa pengetahuan akan Tuhan, tanpa mampu menilai Tuhan dengan benar, tanpa pemahaman akan kebenaran yang Tuhan ajarkan kepada kita, saudara dan saya akan selalu gagal untuk menyembah Tuhan, atau saudara dan saya akan selalu gagal untuk menunjukkan penghormatan kita kepada Tuhan dalam hidupnya kita. Amin. Makanya kalau ada hal yang saudara dan saya harus mengejarnya dalam kehidupan kita, maka ini yang Alkitab ajar. Saudara dan saya harus mengejar pengetahuan yang benar tentang siapa Tuhan, supaya pada akhirnya waktu saudara dan saya
menilai Tuhan, kita bisa menilai Tuhan pada perspektif yang benar. Saudara dan saya harus menjadi orang-orang yang sangat terbuka untuk diajar oleh Tuhan pakai firman-Nya, supaya pada akhirnya saudara dan saya tambah lama, tambah memahami siapa Tuhan dan apa kebenarannya dalam hidup kita. Karena tujuan kita adalah supaya saudara dan saya bisa dikenal sebagai orang-orang yang menyembah Tuhan dengan tujuan yang tepat, yaitu hanya datang untuk menunjukkan respeknya kita kepada Tuhan atau penghormatannya kita kepada Tuhan. Amin. Nah, itu ayat 22. Nah, mari sekarang kita lihat ayat 23. Alkitab bilang, saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Coba ulang kata ini, sekarang. Sudah tiba dan sekarang Alkitab bilang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Jadi ini yang Alkitab bilang, bahwa isu inti dari penyembahan adalah tentang persoalan kita mengenal siapa yang kita sembah. Isu inti dari penyembahan adalah kita tahu untuk tujuan apa kita menyembah. Tapi isu inti yang lain dari penyembahan adalah begini, yang menyembah harus benar. So, kalau yang menyembah itu benar, maka yang terjadi adalah saudara dan saya dapat menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Nah, puji Tuhannya begini Pak, Ibu. Tadi kan kita sudah belajar bahwa sebenarnya kita ini adalah kion. Kita ini adalah orang-orang berdosa yang kurang ajar di tahap awal. Tetapi karena karya Kristus disalib, pencurahan darahnya, tercabiknya dagingnya, keberanian Yesus untuk menyerahkan nyawanya, mati menggantikan posisi kita orang-orang berdosa. Pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati, lalu dia naik ke sorga menunjukkan kemenangannya atas dosa dan maut. Dia menganugerahkan kepada saudara dan saya keselamatan, sehingga pada akhirnya dari orang berdosa yang kurang ajar Pak, Ibu, karena anugerah Kristus, karena karya Kristus, karena pengorbanan Kristus disalib, saudara dan saya orang berdosa ini dapat dibenarkan oleh Tuhan pada waktu saudara dan saya memutuskan untuk mempercayai Tuhan. Nah, ini yang Alkitab ajar, bahwa waktu saudara dan saya dibenarkan oleh Tuhan, identitas kita berubah Pak, Ibu. Identitas kita adalah yang semula orang berdosa dan kurang ajar terhadap Tuhan berubah menjadi orang-orang benar. Nah, di ayat 23 ini yang Alkitab bilang bahwa waktu saudara dan saya, jelas ayat 22 bilang, saudara dan saya tahu tentang siapa Tuhan, mampu menilai Tuhan dengan benar, memahami Tuhan di dalam kebenarannya. Lalu saudara dan saya akan berpindah dari status berdosa kepada status orang benar. Makanya Alkitab bilang, sekarang sudah tiba. Harusnya lahir penyembah-penyembah benar yang akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Sekarang mari kita lihat apakah penyembah. Penyembah bahasa Yunani menggunakan kata proskinetes. Proskinetes adalah orang-orang yang memuja. Penyembah. Nah, sekarang benar. Ingat, penyembah benar tidak mungkin lahir tanpa pengenalan. Jadi kalau orang mengenal Tuhan akan lahir yang disebut dengan penyembah atau orang yang memuja, penyembah benar. Nah, sekarang mari kita lihat kata benar di situ. Kata benar di situ, Alkitab bahasa Yunani menggunakan kata aletinos dari kata aletes, atau kemudian kita mengenal juga kata aletheia. Nah, kata benar atau kata aletinos itu artinya adalah begini, tulus Bapak Ibu. Yang pertama. 2, mencintai kebenaran. 3, hidup dalam kebenaran. 4, berbicara dalam kebenaran. 5, memiliki sifat asli dan kemiripan yang sesuai dengan kebenaran itu sendiri. Jadi coba saudara perhatikan.
Waktu saudara dan saya memiliki pengetahuan akan kebenaran, mampu menilai Tuhan dengan benar, memahami betul kebenaran, yang akan terjadi adalah saudara dan saya akan menjadi orang-orang yang memuja Tuhan dalam posisi begini. Kita memuja Tuhan dengan tulus. Kita memuja Tuhan dalam posisi kita mencintai kebenaran. Bayangkan, dari orang berdosa dan orang kurang ajar, karena kita mengenal siapa Tuhan melalui firman-Nya, pada akhirnya kita berubah menjadi orang-orang yang memuja Tuhan, menghormati Tuhan dalam ketulusan, dalam posisi kita mencintai kebenaran, kita hidup dalam kebenaran, kita juga berbicara benar. Lalu, saudara dan saya tambah lama. Karena kita memahami kebenaran, yang akan terjadi adalah semua penyembah benar adalah orang-orang yang memiliki sifat asli. Atau sifat sejati tuh dari siapa yang kita sembah. Makanya tadi kenapa saya bilang kepada Bapak dan Ibu, penyembahan tidak ada kaitannya dengan kiblat. Penyembahan itu berkaitan erat dengan begini, pengetahuan kita, pengenalan kita akan siapa Tuhan. Kalau kita memahami Tuhan dengan benar, maka saudara dan saya akan berubah menjadi penyembah-penyembah benar. Sehingga pada waktu kita maju, lalu mendekati Tuhan dengan tujuan menyatakan penghormatan kepada Tuhan, waktu kita menghormati Dia, posisi kita tuh sudah ada pada posisi ini, Bapak Ibu. Kita nggak menyembah Tuhan pakai motif. Kita menyembah Tuhan dengan tulus hati. Kita nggak menyembah Tuhan dalam posisi sebagai orang jahat. Kita menyembah Tuhan dalam posisi sebagai orang-orang yang mencintai kebenaran, hidup dalam kebenaran, terbiasa berbicara apa yang benar. Lalu saudara dan saya juga tambah lama akan dikenal sebagai orang-orang yang memiliki sifat asli atau sifat sejati dari siapa yang kita sembah. Amin. Bapak Ibu tentunya paham bahwa kita ini akan menjadi semakin mirip, atau kita ini akan gampang sekali meniru siapa yang kita puja. Kalau saudara dan saya memuja Tuhan yang benar, maka saudara dan saya akan meniru apa yang benar yang Tuhan telah wariskan dalam pengajaran firman-Nya untuk kita. Saudara dan saya akan menjadikan Tuhan sebagai role model, kebenarannya adalah role model, dan kita akan menjadi orang-orang yang karena kita memuja Dia, karena kita menghormati Dia, lama-lama yang akan terjadi adalah sifat saudara dan saya akan menjadi semakin mirip dengan sifat Tuhan yang asli, sifat Tuhan yang sejati, Tuhan yang adalah roh dan kebenaran. Makanya mari saya ulang, isu menyembah itu berkaitan sangat erat dengan pengenalan. Siapa mengenal Tuhan, mereka berubah jadi orang tulus. Siapa mengenal Tuhan pada proporsi yang sebenarnya, mereka akan berubah menjadi orang benar, yang hidup di dalam kebenaran, yang mencintai kebenaran, yang lama-lama sifatnya akan menjadi semakin mirip dengan Tuhan. Amin. Makanya kemudian ini yang Alkitab bilang, semua penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Ingat, Bapa itu roh, pneuma. Bapa itu roh. Siapa menyembah Dia tidak bisa menyembah Dia di dalam daging. Siapa menyembah Dia harus menyembah Dia di dalam roh. Nah, artinya kan begini. Kenapa saudara dan saya harus mengenal Tuhan dari sejak awal? Supaya pada akhirnya kebenarannya itu menjadi karakteristik asli di dalam kehidupan kita, menjadi sifat aslinya kita. Baru pada akhirnya saudara dan saya akan dikenal sebagai orang-orang yang menyembah Bapa di dalam roh dan juga di dalam kebenaran. Kata kebenaran tadi kan kata benar, aletinos. Tetapi kata kebenaran itu menggunakan kata yang tadi saya sempat sebut kepada saudara, aletheia. Aletheia artinya tidak jauh-jauh banget, Pak Ibu, dari kata aletinos. Yang pertama, mencintai kebenaran. 2, berbicara apa yang benar. 3, penuh dengan kebenaran atau hidup di dalam kebenaran. Nah, pengertian yang keempat dari kata aletheia atau kebenaran adalah benar dalam realita objektif. Kita tidak menjadi orang-orang yang terjebak kepada subjektivitas.
saudara dan saya akan lebih dikenal sebagai orang-orang benar dalam realita objektif. Karena kita mengenal siapa Tuhan, kita punya pengetahuan tentang Tuhan, kita mampu menilai Tuhan dengan benar, kita memahami betul Tuhan di dalam seluruh kebenarannya, realita mengenai siapa Dia, itu yang membuat saudara dan saya menjadi orang-orang yang semakin objektif di dalam kehidupan benar. Artinya begini, kita tidak ekstrim kanan, kita juga tidak ekstrim kiri. Kehidupan rohani kita atau kehidupan benar kita menjadi sangat seimbang karena kita didrive oleh kebenaran yang ada pada firman Tuhan. Makanya kenapa tadi dari awal, waktu perempuan Samaria mengkaitkan penyembahan dengan kiblat, Yesus justru mengkaitkan penyembahan itu dengan pengenalan. Berarti kan ini yang Alkitab berupaya beritahukan kepada saudara dan saya, Bapak Ibu, bahwa begini, kalau saudara dan saya mau dikenal sebagai orang-orang yang menyembah Tuhan dalam kehidupan, dengarkan ini baik. Seorang penyembah di hadapan Tuhan yang benar, yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, itu bukan hanya sekedar tentang persoalan saudara dan saya jago nyanyi, dan waktu kita nyanyi suara kita bagus, menciptakan harmoni, kita mahir bermain musik, menciptakan lagu, dan waktu kita nyanyi suara kita bagus, tidak melenceng ke kanan dan ke kiri, dan kita bisa menyebutnya sebagai sebuah penyembahan berkualitas walaupun kehidupan kita tidak mewakili sifat benar. Nah begini, penyembahan model yang kayak gitu Pak, Ibu, sebenarnya bukan penyembahan seperti yang Tuhan ajarkan kepada kita. Kalau saudara dan saya mau dikenal sebagai penyembah yang benar sesuai dengan standar yang Yesus ajarkan, maka ini yang saudara dan saya harus melakukannya tahap awal. Tentu saja, saudara dan saya harus mengenal siapa Tuhan. Hidup dalam kebenaran, berbicara dalam kebenaran, mencintai kebenaran, hidup dalam kebenaran pada realita objektif, supaya pada akhirnya, waktu saudara dan saya bernyanyi, waktu saudara dan saya mengangkat tangan, waktu saudara dan saya berlutut bersujud di hadapan Tuhan, maka penghormatan kita adalah penghormatan yang dapat dipahami oleh Tuhan, yang adalah roh dan kebenaran. Ingat, kita tidak bisa dekati Dia pakai daging. Saudara dan saya tidak bisa dekati Dia dalam posisi sebagai orang yang mengaku menyembah, tetapi masih tetap dengan sengaja hidup dalam dosa dan pelanggaran, lalu menolak kebenaran mendidik kita. Nggak bisa, Pak Ibu. Iya, kita memang orang berdosa. Iya, kita memang orang kurang ajar. Tapi kita mau belajar mengenal Tuhan. Kita mau datang mendekat kepada Tuhan. Kita mau supaya pada akhirnya kebenaran yang Dia ajarkan kepada kita menggiring kita kepada perubahan hidup. Sebab pada akhirnya ini yang Tuhan mau. Pada akhirnya saudara dan saya dikenal sebagai orang-orang yang berani meninggalkan realita dari kedagingan kita, kemanusiawian kita, keduniawian kita, lalu kita akan lebih memilih untuk taat kepada kebenaran, melatih diri tiap-tiap hari, taat kepada firman Tuhan yang kemudian kita pahami, supaya pada waktu kita datang mendekati Tuhan, lalu sujud menyembah Dia dalam seluruh penghormatan. Tuhan mengenal kita sebagai, nah ini nih penyembah benar. Yang menyembah Bapa bukan di dalam kedagingan, tetapi menyembah Bapa di dalam roh. Di dalam roh saja tidak, di dalam kebenaran. Kita tidak menjadi orang-orang yang berdiri di dua perahu, Pak Ibu. Hari ini jahat, besok baik, actually besok pura-pura baik karena kita mau datang kepada Tuhan. Lalu kemudian setelah kita kembali dari mendatangi Tuhan, kita jahat lagi. Bukan itu yang Alkitab ajar. Jadi kalau saudara dan saya mau dikenal sebagai penyembah-penyembah yang benar, maka putuskanlah untuk begini, kejar pengenalan akan Tuhan. Cari Tuhan dari firman-Nya. Belajarlah mengetahui lebih dalam tentang siapa Tuhan, supaya pada akhirnya saudara dan saya menjadi orang-orang yang menilai Tuhan dengan benar. Semakin memahami Tuhan dan kebenaran firman-Nya, itulah yang akan membawa saudara dan saya kepada perubahan hidup. Saya secara pribadi percaya, Pak Ibu, bahwa penyembah yang benar, yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, adalah orang-orang yang mengalami progresivitas perubahan. Dari orang berdosa dan orang kurang ajar, menjadi orang yang
tambah lama, oleh karena firman Tuhan yang kita pahami telah kita setujui untuk hidupi, maka tambah lama yang akan terjadi adalah cara berpikir kita benar, kata-kata kita benar, kelakuan kita benar, dan kita pada akhirnya waktu menunjukkan penghormatan kita kepada Tuhan, kita sedang ada pada posisi sangat objektif. Kita sedang ada pada posisi hidup dalam roh, kita juga sedang ada pada posisi hidup di dalam kebenaran. Lalu Alkitab bilang, yang Bapa cari, yang itu. Yang Bapak cari dari saudara dan saya bukan tentang persoalan pintar nyanyi, Bapak Ibu. Yang Bapak cari dari saudara dan saya bukan tentang persoalan nyanyi, angkat tangan, dan nangis-nangis saja. Enggak. Yang Bapak cari dari saudara dan saya bukan sekedar pintar main musik saja dan pintar menciptakan lagu-lagu penyembahan. Bukan. Yang Bapak cari dari saudara dan saya adalah kita mengalami progresivitas karena pengenalan akan Allah, sehingga pada akhirnya saudara dan saya tambah lama tuh hidup semakin mewakili sifat asli Tuhan dalam hidupnya kita. Kita semakin ditemukan sebagai orang yang berani meniru kebenaran di dalam diri Kristus, dan kita mengerjakannya dalam keseharian kita. Baiklah, kita semua memutuskan untuk begini, kejar Tuhan sampai kita ketemu dengan Tuhan melalui begini, kebenaran firman-Nya. Biarkan firman Tuhan membangun frame berpikir benar di dalam kita, supaya pada akhirnya waktu kita berpikir benar, waktu pada akhirnya kita hidup dalam kebenaran, lalu kita datang mendekati Tuhan dan melakukan tindakan menyembah Tuhan, yang Tuhan tahu adalah bahwa penyembahan yang kita sedang pertontonkan di hadapan Dia adalah penyembahan yang sesuai dengan standar kerajaan seperti yang Dia mau. Tentu saja semua orang yang memuja Tuhan dengan posisi yang benar, dengan perspektif yang benar, dengan pendekatan yang benar, akan selalu membuat Tuhan disenangkan. Baiklah, kita mengejar sebuah keadaan di mana Tuhan disenangkan, bukan hanya gara-gara kita nyanyi tapi tanpa kualitas hidup. Enggak. Kita akan nyanyi, kita akan angkat tangan, kita akan bersujud kepada Tuhan, kita akan menyembah Dia, kita akan nyanyi dengan sungguh-sungguh, tapi kondisi kita adalah kita sedang berlatih untuk menjadi orang-orang yang hidup dalam kebenaran, mencintai kebenaran, berbicara benar, dan tambah lama sifat kita semakin mirip dengan sifat asli Tuhan, seperti yang Dia ajar di dalam firman-Nya. Kiranya seumur hidup saudara dan saya akan dikenal sebagai penyembah benar yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Saya selesai, Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami berdoa, ya Tuhan, biarlah seluruh kebenaran ini termeterai dalam pemahaman kami, supaya pada akhirnya waktu kami datang mendekati Tuhan, menunjukkan penghormatan kami kepada Tuhan, kami tidak melakukannya di dalam kedagingan kami, tetapi kami melakukannya di dalam pemahaman kami akan kebenaran, di dalam posisi kami sebagai orang-orang yang berani meninggalkan dosa, berani meninggalkan realita kurang ajar kepada Tuhan, lalu mengejar kehidupan yang benar, berbicara benar, mencintai kebenaran, mengejar kepemilikan sifat asli Kristus di dalam kami. Biarlah waktu kami datang mendekati Tuhan, Tuhan pada akhirnya menerima penyembahan kami. Karena waktu kami menyembah Tuhan, Tuhan bertemu dengan penyembah yang benar, yang tidak menyembah Tuhan di dalam kedagingan, tetapi menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Kiranya semua bentuk penyembahan kami, waktu kami angkat tangan, waktu kami nyanyi, waktu kami bersujud kepada Tuhan, Tuhan senang karena waktu kami melakukannya dalam posisi hidup dalam roh dan hidup sebagai orang benar. Waktu kami taat kepada firman Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kami. Kepada Tuhan seluruh kemuliaan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu.